Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, petugas Bea Cukai Bandar Lampung Kamis pagi memusnahkan lebih dari 12 juta batang rokok hasil sitaan. Pemusnahan dilakukan dengan cara rokok dimasukkan ke dalam drum, kemudian disiram solar dan dibakar. Rokok yang dimusnahkan ini sebagian hasil sitaan saat diselundupkan ke Provinsi Lampung. Modusnya dikirimkan melalui jasa kurir pengiriman barang dan ada juga yang berasal dari luar negeri. Sebagian barang bukti disita dari sebuah gudang rokok ilegal di Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung yang diungkap oleh Polresta Bandar Lampung pada 25 Agustus 2021. Peredaran rokok dianggap ilegal karena tidak disertai dengan pita cukai pada bungkusnya atau tidak membayar pajak cukai. Salah satu penyebabnya tentunya daya beli masyarakat menurun dalam artian COVID ya, yang biasa mereka mengkonsumsi rokok yang premium ya karena harganya mahal, akhirnya mereka beralih daripada nggak ngerokok ya udah ngerokok yang murah-murah. Nah ini yang ilegal. Kemudian salah satu pemicu adanya kenaikan peredaran rokok ilegal adalah kenaikan tarif cukai. 3 orang ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penyelundupan dan peredaran rokok ilegal di Lampung. Tersangka dijerat pasal 54 nomor 10 tentang cukai. Pelanggar aturan tersebut terancam 5 tahun penjara dan denda paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Personel Satuan Samapta Polres Tanggamus bersama Basarnas Lampung menggelar latihan bersama sebagai upaya peningkatan kemampuan Search and Rescue atau SAR di sebuah bendungan di Desa Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Tanggamus. Para personil polisi menyimak penjelasan personil Basarnas tentang penggunaan perahu karet. Para personil Polres Tanggamus bersemangat mengikuti serangkaian latihan tentang evakuasi korban tenggelam. Latihan bersama digelar guna meningkatkan kemampuan personil polisi dalam membantu masyarakat korban banjir, longsor, hingga tenggelam dengan mengadakan simulasi pertolongan. Apalagi wilayah Tanggamus merupakan termasuk wilayah rawan bencana alam. Yaitu untuk kedepannya akan bersama-sama turun untuk membantu warga masyarakat yang dalam keadaan musibah, banjir, longsor, mungkin tenggelam. Jadi untuk mempercepat evakuasi masyarakat yang korban. Pihak Basarnas mengatakan bahwa pelatihan yang diberikan adalah untuk penyelamatan, teknik pemasangan mesin dan dayung perahu hingga evakuasi korban di air. Mengulas tentang bagaimana cara menggunakan mesin tempel, teknik dayung dan pengenalan perahu, serta teknik atau cara mengevakuasi korban di air. Latihan bersama diharapkan nantinya tidak hanya di air, namun juga latihan penyelamatan di darat dan udara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Salah satu cara bisa bertahan di masa pandemi adalah terus berinovasi dan semakin kreatif. Cara itulah yang dilakukan para perajin gerabah di daerah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Mereka mulai membuat gerabah dengan beragam bentuk unik untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu perajin gerabah adalah Deno Sugio. Pada masa awal pandemi, ia mengaku omsetnya anjlok total. Namun ia terus memutar otak dan membuat kreasi gerabah berbentuk tokoh kartun atau bersentuhan dengan budaya lokal. Penuh ketekunan, Deno dan beberapa pegawainya tetap berkreasi setiap hari. Bentuk gerabah yang menurutnya kian digemari konsumen adalah kreasi meja kursi berkarakter kartun yang bisa dipajang sebagai interior untuk mempercantik teras maupun ruang tamu. Menurut Deno, inovasi itu dilakukannya untuk menyiasati persaingan pasar yang biasanya hanya membuat guci dan vas bunga saja.
Hasilnya kini cukup memuaskan, karena tidak saja diminati warga lokal, banyak pesanan dari luar daerah. Saat ini di kala saingan ketat ya, selain impor bunga, selain saya juga berani berinovasi. Berinovasi ya salah satu saya coba buat meja porsi yang berkarakter. Selain ini Mas, apa Mas kerajinan gerabah ini yang masih laku di pasaran tadi Mas? Laku di pasaran saat ini ya Pot ya mungkin karena pandemi ya? Pot ya, pot juga kalau benar-benar ada, kita harus berani inovasi ya. Makanya selain polos saya kasih dekorasinya capung, terus ya ukiran-ukiran. Terus patung-patung itu Mas? Ya menong itu. Menong alhamdulillah banyak juga yang pesan. Harga jual gerabah milik Deno juga sangat terjangkau. Satu set gerabah meja kursi berkarakter kartun misalnya dibanderol seharga Rp2 juta. Sementara jenis lainnya dihargai mulai dari Rp5.000 hingga Rp60.000, seperti vas bunga, pot kembang, dan patung karakter. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Usaha yang ditekuni oleh mantan wartawan senior bernama Mustaqim membudidayakan tanaman anggrek sukses meski dilanda masa pandemi COVID-19. Pembelian bunga anggrek oleh masyarakat dan kolektor justru meningkat di tengah masa pandemi. Banyak masyarakat kini mengisi waktu luang di tengah kesibukan kerja dari rumah atau WFH sambil menyambi mengurusi hobinya, salah satunya tanaman hias anggrek. Mustaqim memanfaatkan lahan di rumahnya seluas 1.500 meter persegi di Kelurahan Pringsewu Selatan, Pringsewu untuk membudidayakan tanaman anggrek. Selain itu, lahan juga dibuat taman bunga anggrek. Anggrek yang ditanam Mustaqim diantaranya jenis Dendrobium, Vanda, Cattleya, Phalaenopsis, Oncidium, dan jenis hibrid. Sehari-hari budidaya anggrek ini diurus sendiri oleh Mustaqim dan istrinya. Kini tidak hanya anggrek yang sudah berbunga, anggrek dalam kondisi bibit pun banyak diburu pembeli. Harga tanaman anggrek yang dijual Mustaqim di kisaran Rp100.000 dan ada juga yang harganya mencapai Rp3 juta, tergantung ukuran. Dalam sepekan, Mustaqim bisa meraup omset hingga Rp5 juta. Karena ada lahan, kita kelola menjadi kebun anggrek, sekaligus tempat untuk berjualan dan bisa tempat untuk santai, kemudian untuk tempat edukasi. Kemudian untuk perawatan itu ya akhirnya ya saya support istri juga yang merawat. Anggrek merupakan tanaman hias yang banyak digemari masyarakat, khususnya emak-emak. Anggrek memiliki bunga warna-warni serta menebarkan aroma wangi yang khas. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.